tahun 2023 masih dengan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Iwan Zarawi kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, guru kita, pembimbing kita, Ustaz Marhan, guru kita Ustaz Abdul Khalid, segenap manajemen PTN Al-Atul Travel, Bapak Ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur atas nikmat Allah, alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah himpun kita di majlis manasik untuk sama-sama mempersiapkan zahir dan batin menuju rumah Allah. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Allah berikan kehusyukan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita melanjutkan manasik, mari sama-sama kita bertalbiyah. Untuk itu kepada seluruh jamaah bisa mengikuti lafaz talbiyah yang kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya
Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin setiap rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah. Salat kita ingin diterima sama Allah. Baca Quran kita ingin diterima sama Allah. Saum puasa kita diterima oleh Allah. Umrah haji kita ingin diterima oleh Allah. Para ulama mengajarkan, ketika ingin setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, setidaknya harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, hendaknya amal ibadah itu harus berdasarkan iman kepada Allah. Kenapa kita sholat? Karena kita beriman kepada Allah. Kenapa kita saum puasa di bulan suci Ramadan? Karena kita beriman kepada Allah. Kenapa kita mau memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah? Karena kita beriman kepada Allah. Intinya iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh, bukan dibuktikan dengan amal salah. Yang kedua, dipersingkat ya Bu. Ini waktu menunjukkan jam 8:30 kurang 1 menit. Ya, nanti kita sepakati insya Allah kelar manasik sekitar jam 5 sore baru selesai. Kira-kira setuju apa enggak? Jawab yang kompak, setuju apa enggak? Yang pertama enggak setuju ya ngomong. Yang kedua, amal ibadah yang diterima oleh Allah itu harus berdasarkan ilmu. Makanya kita diundang sama NRA sebelum diundang oleh Allah. Besok kan kita diundang sama Allah. Al-umaru wal hujaju waqtullah in sa'alu uqtu wa in da'u ujibu wa in anfaqu ukhifalakum. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu jadi tamu-tamu Allah. Allah sebagai tuan rumah, kita sebagai tamunya. Ketika kita datang ke rumah seseorang, ke rumah saudara, ke rumah tetangga, ke rumah teman, kira-kira dijamu nggak tuh? Dijamu nggak? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Kan gitu dalam hadis. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya muliakanlah tamu. Kita diundang sama NRA. Tadi masuk, kemudian disiapin kue, snack, ya. Nanti setelah ini jam 11 kita makan, ya kan? Itu baru diundang sama NRA. Disiapin makanan. Kata Bapak Ibu, kan udah bayar. Nah, kita ini sekarang diundang sama Allah. Allah yang menjamu kita. Dan jamuan Allah luar biasa, sangat istimewa. Apa sih jamuan Allah yang Allah berikan kepada kita ketika kita ditentukan oleh Allah menjadi tamu? Kata Nabi, insa'alu ukhti. Kalau kita minta kepada Allah, pasti dikasih sama Allah. Wa inda uji. Ketika kita berdoa, memohon, mengemis kepada Allah, maka doa kita dijawab oleh Allah. Wa in anfaqu ukhifalahum. Ketika kita berinfak, bersedekah di tanah suci, akan Allah ganti dengan berlipat ganda. Itulah jamuan Allah yang Allah berikan kepada tamu. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah ini harus berdasarkan ilmu. Makanya kita manasik dulu. Iqrar itu bagaimana? Tawaf itu bagaimana? Sa'i itu bagaimana? Tahallul itu bagaimana sih? Sujud itu bagaimana? Takbir itu bagaimana? Coba saya tanya Bapak Ibu, ada nggak amal ibadah yang nggak pakai ilmu? Halo? Halo? Ini ditanya, dia matanya ngotot. Seluruh ibadah itu pasti pakai ilmu. Kalau ibadah dilakukan tanpa ilmu, mardudatun yakubban, ditolak dan tidak diterima sama Allah. Maka pentingnya ilmu salah satunya adalah diizalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan. Dan pentingnya ilmu itu adalah
untuk mendukung kesempurnaan ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga, amal ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah amal ibadah yang pakai ikhlas. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira besok berangkat umroh ini ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Ikhlas. Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu enggak bicara kalau dia ikhlas. Al-a'malu suwarul qalimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal itu tak ubahnya bagaikan jasad yang berdiri tegak, sementara ruhnya adalah ikhlas. Maka orang yang melakukan amal ibadah tanpa keikhlasan tak ubahnya bagaikan jasad tanpa ruh, bangkai, tidak bermakna. Maka sebelum kita menuju tanah suci ini, mulai sekarang, mulai detik ini, kita minta mohon kepada Allah agar Allah percikan sifat ikhlas pada diri kita, sehingga amal ibadah kita diterima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah dalam ibadah kecuali harus kita lakukan ibadah itu dengan ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi aqimi mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju. Ridho pula yang kami incar-incar dalam hidup ini. Berikan makrifat-Mu, ilmu dan hikmah-Mu kepada kami. Insya Allah. Sudah paham Bapak Ibu? Halo? Paham apa ya Ustaz? Sekarang kita baru masuk manasik. Insya Allah besok kita akan melaksanakan ibadah umrah. Apa itu umrah? Dalam bahasa Arab, umrah itu asal kata dari ammar yu'ammil, yang artinya adalah meramaikan. Maka orang yang berumrah itu adalah orang yang meramaikan. Meramaikan apa? Meramaikan tanah suci. Meramaikan apa? Masjid Nabawi. Meramaikan apa? Masjidil Haram. Yang di dalamnya terdapat Ka'bah Al-Musyarrafah, terdapat Maqam Ibrahim, Hijr, Ismail, Hajar, Aswad, Safa, Marwah, yang semua itu adalah tempat yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Nah kemudian umrah itu memiliki rukun. Apa itu rukun? Rukun itu kalau seandainya salah satu yang ditinggalkan, maka umrah kita itu nggak sah. Rukun sholat ditinggalkan, nggak sah. Rukun haji ditinggalkan, nggak sah. Begitupun dengan rukun umrah. Kalau seandainya salah satu daripada rukun ini kita tinggalkan, maka umrah kita sia-sia, nggak sah. Maka mesti dipahami, mesti dihayati, dan mesti benar-benar kita lakukan dengan ikhlas. Apa itu rukun umrah? Rukun umrah yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Ada berapa rukun umrah? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Paham semua? Selesai. Rukun umrah yang pertama itu adalah ihram. Ihram itu niat. Niat itu fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak ibadah yang kita lakukan, itu bergantung dengan niat. Kata Nabi, kam min a'malid dunya asbahat min a'malil akhirah bi husni niyat. Wa kam min a'malil akhirah asbahat min a'malid dunya bi su'in niyat. Berapa banyak amalan-amalan dunia, amalan-amalan yang kita sangka-sangka kalau kita lakukan tidak dapat pahala, tapi sangat bernilai di hadapan Allah. Kenapa? Bi husni niyat, niatnya bagus. Wa kam min a'malil akhirah. Berapa banyak amalan-amalan akhirat?
Puasa itu amalan akhirat, baca Quran itu amalan akhirat, zikir istighfar salawat itu amalan akhirat, kemudian umroh itu amalan akhirat. Tapi akan berubah menjadi amalan dunia. Dalam artian amal kita tidak mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah. Kenapa? Bisu ini niatnya jelek. Oh, mana umroh? Niatnya buat apa? Jalan-jalan aja. Ibu-ibu berangkat umroh niatnya buat apa? Belanja emas. Bu, ibu-ibu, pesan saya besok ketika berangkat umroh nggak usah bawa emas, nggak usah bawa perhiasan. Nanti pulangnya berbawa. Ya, pulangnya baru bawa. Saya tanya ibu-ibunya, ibu-ibu kalau seandainya nanti besok berangkat umroh di Madinah atau di Mekah, diajak ke toko emas sama suaminya, senang nggak? Diajak doang? Senang nggak diajak? Kemudian suaminya ngomong, "Mah, mau apaan?" Mau cincin, mau gelang, mau kalung. Mau cincin, mau gelang, mau kalung, mau anting. Istri solihah akan berkata, hei istri solihah, hei wanita solihah akan berkata, ayah, perhiasan orang beriman itu bukan cincin, perhiasan orang beriman itu bukan kalung, perhiasan orang beriman itu bukan gelang. Tapi kata Nabi, zinatul mu'minin al-wudu, perhiasan orang beriman itu adalah wudu. Maka cukuplah wudu untuk menghiasi wajah. Insya Allah kalau begitu suaminya senang. Alhamdulillah, gue utuh. Allah. Ya. Maka dari sekarang ini coba kita ikhlaskan niat kita adalah untuk mencari keridhaan Allah. Karena salah satu daripada tujuan hidup itu adalah untuk mencari keridhaan Allah. Hakikat hidup itu kan ujian. Hakikat hidup itu ujian. Tugas hidup untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup salah satunya adalah untuk mencari keridhaan Allah. Maka yang kita minta nanti dan doa itu mesti kita ulang nanti di sana. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ridho Allah dulu baru surga. Tidak mungkin kita masuk surga tanpa keridhaan Allah. Apalagi kita masuk surga ngandelin amal kita, nggak mungkin. Ilmu sedikit kurang amal banyak maksiat, pengen masuk surga. Pengen masuk surganya surga Firdausan. Ya. Tahajudnya masih 1000 sekali. Masih sebulan sekali. Sholat Tuhannya jarang-jarang. Infak sedekahnya pelit. Pengen masuk surga. Yang membuat kita masuk surga itu adalah keridhaan. Tapi untuk memancing keridhaan Allah itu ya harus ibadah, harus sholat, harus baca Quran, harus infak, harus sedekah, harus puasa. Maka yang memasukkan amal ibadah kita itu bukan amal kita, tapi keridhaan Allah. Maka doa yang kita minta dalam doa ini adalah Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ridho Allah dulu, baru Allah bukakan pintu surga. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dalam perjalanan ini. Nah kemudian orang yang berikhram itu adalah orang yang seakan gladiresik kematian. Ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, panggilan Allah itu ada panggilan adzan, ya kan? Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Itu panggilan Allah. Atau panggilan melaksanakan ibadah haji, wa adzin fin nasi bil haji, umumkan manusia untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah. Ketika kita berhaji dan berumrah, kita dipanggil oleh Allah. Ada juga panggilan Allah. Biasanya pada subuh atau malam-malam ada suara, pendengar suara dari masjid dan mushola. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang.
Bapak Anu bin Anu, ya tadi pagi itu panggilan Allah. Kira-kira Bapak Ibu siap nggak dipanggil sama Allah? Siap nggak? Siap nggak? Nanti malam nih, coba kalau kita tahu kita meninggal kapan enak ya Pak? Kan dirahasiakan sama Allah. Misalkan ada pengumuman dari malaikat, malaikat turun ke langit bumi kepada seluruh jamaah yang mengikuti manasik di gedung Wisma MRK. Besok jam 7 pagi semuanya meninggal kecuali yang ceramah. Nanti malam kita ngapain kira-kira? Kita zikir, kita doa, kita bertobat, kita minta maaf sama orang tua, sama istri, sama anak-anak, ya kan? Kenapa? Tahu kita besok meninggal. Kematian itu dirahasiakan sama Allah. Cepat atau lambat pasti kita akan berjumpa dan bertemu dengan Allah lewat sebuah pintu kematian. Dan itu digambarkan ketika kita berikram. Mempergunakan pakaian putih-putih, percis kain kapan yang kita kenakan. Ketika kita meninggal dunia, kita dimandikan, kita dibungkus dengan kain putih. Kain ihram pun putih. Kata Nabi, akharu atyab, lebih bersih, lebih suci. Jadi sunnah pakaian ihram itu warnanya adalah putih. Ini merupakan satu iktibar bagi kita betapa orang yang berihram itu harus senantiasa ingat dengan kematian. Karena ketika kita senantiasa ingat dengan kematian, ini adalah merupakan bukti hamba Allah yang cerdas. Ahyasudil ummati aktsaruhum dzikral maut wa asyaddu istiqdadan. Yang paling pandai, yang paling cerdas, yang paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Maka ada sebuah ungkapan yang indah, hidup itu bukan untuk hidup, namun hidup untuk yang maha hidup. Hidup itu bukan untuk mati, namun mati untuk hidup. Jangan cari mati, jangan takut mati, jangan lupakan mati. Orang-orang beriman akan merindukan kematian. Kenapa? Karena mati adalah gerbang untuk menuju kita bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Dalam keadaan salat meninggal dunia, amin. Dalam keadaan berzikir meninggal dunia, amin. Di puncak keimanan kita, ya, yang tinggi kita meninggal dunia, amin. Dalam keadaan puasa meninggal dunia, amin. Dalam keadaan berumrah meninggal dunia, amin. Bukan yang amin. Padahal janji Allah itu siapa orang yang meninggal di Madinah itu akan Allah jauhkan dari siksa api neraka. Mau nggak dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka? Mulai nanti malam doa, ya Allah wafatkan aku di kota Madinah. Besok mau berangkat kan? Gak berani? Masih gak berani juga. Ya kan? Orang yang meninggal di kota Madinah akan Allah jauhkan dari azab api neraka. Mau nggak dijauhkan oleh Allah dari azab api neraka? Nanti malam doa, ya Allah aku akan ke Madinah, wafatkan aku di Madinah. Ada berani kita doa begini. Mau panjang umur ya kan? Baik ya. Kemudian kita ringkas. Yang kedua adalah tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Kenapa 7? Memang kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Ketika kita melakukan manasik itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan angka 7 itu kan angka yang istimewa. Ya kan? Allah ciptakan langit 7 lapis langit. Allah ciptakan bumi 7 lapis bumi. Allah itu kan hari. Allah ciptakan hari 7 hari. 7 keajaiban dunia. 7 kali putaran tawaf, 7 kali putaran sa'i. Sampai kita sakit kepala disebut dengan 7 kening. Obatnya apa? Bintang 7. Sakit perut disebut 7 angin. Kenapa enggak 8 angin? Ya kan? Kalau kita datang ke rumah dukun itu, alhamdulillah jangan sampai datang nih. Terus suruh mandi berapa sumur? Suruh mandi berapa rupa kembangnya? 7 rupa.
Maka angka 7 itu angka yang istimewa. Nah, orang yang bertawaf itu adalah mereka yang bersatu padu dengan alam semesta ini bertawaf. Karena sungguh alam semesta ini bertawaf. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat galaksi. Hamba Allah yang bertawaf, siogianya dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, satukan jasadku, ruhku bersama alam semesta ini untuk mengagungkan asma-Mu lewat zikir dan doa yang kita baca ketika tawaf. Ketika kita bertawaf, itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau ke kanan? Kiri. Ketika kita mengencangkan baut itu ke kanan atau ke kiri? Mengencangkan baut ke kanan, melepasnya. Maka hamba Allah yang bertawaf itu seakan mereka melepaskan ikatan dunia. Pangkat, jabatan, status sosial, harta yang mereka miliki tidak mereka bawa. Yang mereka bawa itu adalah bukan takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Silahkan kau bawa perbekalan, dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa kita kepada Allah. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Ada yang mengartikan takwa itu adalah wiqayatun an adzabillah. Takwa itu adalah memelihara diri dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga diri kita dari azab Allah. Atau takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah. Itulah takwa. Nah, kemudian rukun umrah yang selanjutnya adalah sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu berlari atau berjalan antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya adalah kesucian. Marwah itu artinya adalah tujuan. Berarti salah satu tujuan hidup ini adalah untuk mencari kesucian diri. Kenapa? Oleh karena kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Naik kita ke Bukit Safa, kita turun menuju Marwah. Sampai di Marwah kita turun lagi ke Safa. Naik turun antara Safa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita di bawah, pada satu saat akan Allah tempatkan kita pada maqam yang terpuji. Tidak selamanya kita muda, satu saat kita akan menjadi tua. Tidak selamanya kita hidup, satu saat kita akan mati, kita akan wafat. Itulah roda kehidupan manusia digilirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian rukun umrah yang terakhir itu adalah tahallul. Apa itu tahallul? Menggunting rambut, minimalnya 3 helai rambut. Bagi yang laki-laki, bapak-bapak, sunnah untuk dicukur habis, dibotak. Ibu, tolong rambut suaminya itu nanti diikhlaskan, suruh botak aja. Ayah udah botak aja. Tujuannya untuk menghidupkan sunnah Rasul. Nah, jadi pastikan nanti seluruh jamaah setelah tahallul botak semua laki-laki. Nah, kadang-kadang sayang juga sama rambut itu. Ya, dan saya Ustaz nanti di kantor dikata-katain si Unyil baru datang. Kalau kita lihat menghidupkan sunnah itu dan tunduk dengan perintah Rasulullah, pahalanya besar itu. Ya, karena pada suatu ketika Rasul itu pernah berdoa. Bagaimana doa Rasulullah? Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ini doa Rasulullah untuk para-para yang bertahallul yang membotak kepala. Jadi kata Rasulullah, ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang mencukur rambutnya ketika tahallul.
Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang-orang yang mencukur rambutnya, yang menghabiskan rambutnya ketika tahallul. Doa Rasulullah itu diulang sampai 3 kali. Ketika itu sahabat bertanya, "Wal muqassirin ya Rasulullah?" Bagi orang yang memendekkan rambutnya bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, "Wal muqassirin," dan untuk orang-orang yang memendekkan rambut. Jadi kalau dibotak di kepala kita dapat 3 doa dari Rasulullah. Kalau cuma mendekin doang, itu dapat 1 doa Rasulullah. Saya tanya bapak-bapak, kira-kira mau 3 atau mau 1? Jawab yang bapak, mau 3 atau mau 1? 3. Apanya? Doa. Oh, bukan istrinya Pak. Allah Akbar. Kalau istri mah cukup 1 deh. Jangan nambah, ya. 1 di Depok, 1 di Bekasi. Allah. Ibu-ibu tutup ya telinganya. Ya. Nah kemudian orang yang bertahalul itu menggunting rambut minimal 3 helai rambut. Rambut yang kita gunting, rambut yang kita potong, rambut yang kita cukur, insya Allah akan menjadi saksi di hari kiamat kelak sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah. Oleh karena kita mau memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Insya sampai di sini jelas? Jelas? Selesai manasiknya? Terus belum ya? Kalau saya tergantung jamaah. Terus apa terus? Terus apa terus? Terus. Begini Ustaz, jangan suruh-suruh. Terus. Kalau ditanya, terus apa tidak? Terserah Pak Ustaz. Itu ya. Ustaz, apa Ustaz? Ustaz. Ada Ustaz. Ustaz itu usaha tanpa dana. Makanya Ustaz mah nggak dapat gaji, Bu. Dapatnya daging. Kalau gaji mah tipis, daging mah tebal. Itu Ustaz, ya, usaha tanpa dana. Astagfirullah. Baik, kita mulai. Sudah dapat buku kontrolnya semua? Kartunya? Silahkan dibuka. Besok hari Rabu ya, tanggal 10 Mei ya. Landing Madinah. Yang landing Madinah, coba angkat tangannya. Jakarta Madinah. Jakarta landing Madinah, hampir semua ya. Jakarta landing Jeddah, katanya ada tadi yang ikut berapa orang? Baik ya, nggak apa-apa ya. Mestinya manasiknya nanti siang, tapi waktunya nggak ada ibu apa-apa ya. Baik ya. Yang landing Madinah sama aja. Besok nanti kita pesawat itu jam berapa? 15.20. Jam berapa Ibu? Ada yang 8 Ya? 15.20. 15 jam 15.02. Pastikan jam 12 atau jam setengah 1 kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Meeting pointnya ada yang pagi, ada yang sore ya? Nah, yang sore yang 15.20 bis 18 19 20 21 itu jam 15.02. Nah sekarang oke, yang jam 15.20 mohon diangkat tangannya. Oke ya, yang jam 15.20 pastikan besok jam setengah 1 ya kita sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 ya. Meeting pointnya di rumah makan, di depan rumah makan Sate Senayan. Ingat, di depan rumah makan, bukan di dalam. Kalau di dalam nanti makan bisa bayar. Silahkan, kalau mau bayar silahkan. Ya. Nah kemudian
yang jam 15.20 ya 15.20 ya bis 22, 23, 24 ya. Masih yang sore ya. Yang sore aja, yang sore. Nanti jam 12:30 itu sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Maksud saya laksanakan sholat zuhur dan asar di jamak qashar di mushola yang ada di bandara. Paham Bapak Ibu? Ya, nanti kita sampai sana jam 12 atau jam 12:30 atau jam 1, langsung cari mushola, laksanakan sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat di jamak qashar. Nah, kemudian yang pagi jam berapa? 8.40. Jam 8.40. Bis 22, 23, 24 ya. Tolong jam 8. Berarti subuh di sana kalau bisa. Jam 5:30. Ya, jam 5:30 itu sudah kumpul di bandara. Jangan dari rumah. Ya, 5:30 itu. Berarti sebelum subuh berangkat ya. Jam 5:30 itu sudah kumpul di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Meeting pointnya sama di depan rumah makan sate Senayan. Baik ya. Nah, kemudian yang landing Jeddah jam berapa Bunda? Jam 11.50. Ya, bis 25, 26. Jam 11.50 sampai di Jeddah berapa? Baik, berarti pelaksanaan sholat zuhur ya dan asarnya di jamak qashar di atas pesawat. Maka pastikan ayahanda Bunda ketika naik pesawat itu sudah dalam keadaan berwudu. Ya, sudah dalam keadaan berwudu. Kenapa? Kira-kira misalkan 20 atau 15 menit kita take off, kita akan langsung melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamak qashar. Ya, karena kita sampai di sana itu jam 17.40. Belum nanti khawatir delay dan lain sebagainya, kita nggak perlu melaksanakan sholat asar. Ya, otomatis nggak perlu ya. Maka laksanakan sholat zuhur dan asarnya itu ya di pesawat di jamak qashar. Nah, kemudian kita akan take off dari Jakarta menuju Madinah itu 9 jam 15 menit. Perjalanan dari Jakarta menuju Madinah itu 9 jam 15 menit. Sebelum kita keluar rumah kita nanti, tolong Bapak Ibu ya, kalau kita berangkat pagi jam 10, jam 11 atau setengah 11, dari rumah itu sudah sholat duha dulu. Selesai melaksanakan sholat duha, jangan lupa laksanakan sholat sunnah safar 2 rakaat. Ya, yang berangkat malam juga itu sebelum subuh misalkan, habis sholat tahajud mau berangkat laksanakan sholat sunnah safar 2 rakaat. Selesai melaksanakan sholat sunnah safar, kita doa sama Allah, ya Rabb, aku ingin melaksanakan ibadah umroh, memenuhi panggilanmu ya Allah. Berikan aku kemudahan, berikan aku kelancaran, berikan aku keselamatan. Jadi doa dulu. Ya, naik mobil, naik kendaraan, baca doa. Ya, minimalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Sampai di bandara. Naik pesawat. 9 jam kita di atas pesawat. Landing Madinah, landing Jeddah. Ya, sampai di kota Madinah. Kita nanti akan turun dari pesawat, langsung proses imigrasi. Setelah proses imigrasi, kita langsung turun ke bawah. Kita akan mengambil koper kecil masing-masing. Koper kecil diambil masing-masing, dibawa masing-masing. Koper besar tinggalkan saja. Nanti koper besar ada porter khusus yang akan membawa koper kita itu keluar ke bis. Dan insya Allah koper besar itu akan kita temukan nanti di depan kamar kita masing-masing. Baik yang landing Madinah atau landing Jeddah.
Paham Bapak Ibu? Jadi nanti proses imigrasi selesai, langsung kita menuju pengambilan bagasi, tempat pengambil bagasi, kemudian koper kecil bawa masing-masing. Nanti koper besar tinggalkan saja, nggak usah khawatir. Insya Allah koper besar itu kita akan temukan di depan kamar kita masing-masing. Enak kan? Insya Allah. Khawatir nanti koper besar kita lambat datangnya, boleh antisipasi Bapak Ibu bawa pakaian sari di koper kecil itu, ya, bawa pakaian sari, ya, 1 setel. Ya, kalau nanti di Madinah itu kita sampai di berapa itu? Ya, sampai malam ya. Yang ada di Madinah yang banyak, yang 15 ya. Nanti insya Allah kita sudah bisa melaksanakan sholat isya dan sholat maghrib bisa ditakhir di Madinah Munawwarah. Ya, malam-malam mungkin jam 11, atau jam 12 gitu. Silakan. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan fadilah keutamaan 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain, bisa nanti sholat maghrib dan isya di jamaah takhir di Madinah. Ya, kira-kira jam 10, jam 11 malam kita keluar dari hotel, kita bisa melaksanakan sholat di depan Masjid Nabawi. Karena biasanya masjid sudah tutup, tapi di depan masjid itu ada hamparan karpet-karpet berwarna hijau. Kita bisa melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamaah takhir di Madinah Munawwarah. Insya Allah. Nah, kemudian nanti ketika kita di Madinah, ya, kita akan melaksanakan ziarah. Yang pertama ziarah dalam. Ziarah dalam itu adalah ziarah di dalam Masjid Nabawi. Ziarah sekitar Masjid Nabawi. Yang pertama nanti kita akan berziarah ke Raudhah. Namun ingat, Bapak Ibu perhatikan, untuk masuk ke Raudhah itu sekarang ada aturannya. Kita harus menunggu tasrih. Tasrih itu adalah surat izin masuk yang diurus oleh panitia kita yang ada di Madinah. Jadi bukan travel yang menentukan jam berapa kita berangkat. Kalau dulu kan enak, ya kita yang menentukan. Tapi yang menentukan sekarang itu adalah pihak muassasah. Kita nggak tahu jam berapa. Kalau normal biasanya, ya sampai di Madinah malam, pagi-pagi ibu-ibu itu jam 7 biasanya suruh kumpul itu. Kumpul di lobi hotel untuk antri masuk ke dalam Raudhah. Bapak-bapak biasanya pada asar. Itu kalau normal. Kalau nggak normal, kita akan nunggu informasi dari panitia kapan kita bisa masuk ke Raudhah. Ya, kira-kira sebulan lalu ya saya berangkat itu. Ya Sabtunya berangkat ke Mekah. Ya kan? Sementara tasrih itu belum keluar. Keluarnya itu, ya. Jadi hari Jumat dini hari jam 12 malam baru keluar. Ya, besoknya pagi mau berangkat ke Mekah. Terpaksa ketika itu jamaah kita bangun, ya kan, untuk bisa antri kemudian melaksanakan ibadah di Raudhah. Jadi antri Pak, artinya sekitar 1 jam. Ya, karena itu seluruh penjuru dunia itu diatur sekarang sedemikian rupa. Tujuannya adalah supaya seluruh tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah bisa menikmati ibadah di Raudhah. Kalau dulu kan rebutan, siapa cepat siapa dapat. Ya kan? Sekarang itu diatur. Ya, jadi plus minus lah. Tapi alhamdulillah, jadi semua bisa ratai. Coba tinggal nunggunya kita nih, kira-kira keluar apa enggak. Dan tidak menutup kemungkinan ada yang nggak keluar tasrihnya. Ini saya pahitin ya. Kira-kira 1 bulan yang lalu itu bapak-bapaknya alhamdulillah tasnya keluar, ibu-ibunya nggak keluar. Ya, maka ketika itu kita nggak bisa ziarah ke Raudhah. Ya, kita ini bukan hak wewenang dari para travel. Ya, tugas kita adalah berusaha maksimal bagaimana supaya keluar. Logik sana, logik sini, cari sana, cari sini. Ya, kalaupun memang nggak keluar, ya mungkin ini cara Allah untuk mengizinkan kita di bulan atau tahun yang akan datang bisa berangkat umroh. Insya Allah. Nanti kalau kita ke Raudhah, apa yang kita lakukan?
kita akan melaksanakan sholat. Kalau pagi bisa laksanakan sholat duha, kemudian laksanakan sholat hajat. Kalau nanti pada asar kita dapat waktunya untuk masuk ke Raudhah, kita bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang jelas ketika di Raudhah itu banyakin doa. Karena kata Nabi, ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah merupakan taman dari taman surganya Allah. Dan Raudhah itu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Allah malu untuk tidak mengijabah doa kita ketika kita berdoa di Raudhah. Nah kemudian nanti kita akan berziarah ke makam Rasulullah. Man zara qabri wajabat lahu syafa'at. Kata Nabi, barang siapa yang berziarah ke makamku, wajib dia mendapatkan syafaatku. Sampaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Sampaikan salam kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Minimalnya lafaz salam seperti itu. Nanti kalau untuk lebih lengkap dan lebih panjang lagi ucapan salam, Bapak Ibu bisa cek ya nanti di buku manasik yang diberikan. Ya kecil itu buku doa. Nanti di situ ada tata cara menyampaikan salam kepada Rasulullah, salam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, salam kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dan salam ke pemakaman Baqi al-Gharqad. Nanti setelah kita berziarah ke makam Rasulullah, maka sahabat kita keluar dari Masjid Nabawi. Insya Allah nanti kita akan berziarah ke pemakaman Baqi. Di situ ada Sayyidina Utsman dimakamkan, ada Aisyah radhiyallahu anha, dan banyak istri-istri Rasulullah yang dimakamkan di pemakaman Baqi. Penjelasannya nanti insya Allah akan disampaikan oleh para mutawifin kita di atas bis insya Allah. Ini dipersingkat. Yang kedua, nanti kita akan ziarah luar City Tour Kota Madinah. Kemana aja? Yang pertama ke Masjid Kuba. Tolong Bapak Ibu, ketika ziarah City Tour Kota Madinah menuju Masjid Kuba, itu dari hotel itu pakai pakaian yang rapi. Pakai pakaian yang rapi, yang wangi, yang bagus. Sudah dalam keadaan berwudu. Ya. Kenapa? Kata Nabi, man tatahhara fi baitihi. Ya. Barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, dari rumahnya, dari hotelnya, tsumma ata Masjid Kuba, kemudian dia mendatangi Masjid Kuba, fasalla fihi salatan, kemudian dia melaksanakan salat di dalam Masjid Kuba itu, karena keajib umrahin, maka dia akan mendapatkan pahala 1 kali umrah. Jadi orang yang bersuci, berwudu dari rumahnya, dari hotelnya, dia datang ke Masjid Kuba, melaksanakan sholat di dalamnya, maka orang itu akan mendapatkan pahala umrah. Belum umrah sudah dapat pahala Alhamdulillah. Nah kemudian nanti kita akan ke ke pasar kurma, ke kebun kurma. Silahkan beli kurma. Ya. Kemudian nanti kita akan ke Jabal Uhud. Ya, kita akan ke Khandaq, kita akan ke Masjid Qiblatain. Nanti kita akan melewati juga ya, tempat-tempat sejarah yang lain. Ya, itulah kegiatan ziarah yang kita lakukan ketika kita berada di kota Madinah Munawwarah. Nah, kemudian yang dari Madinah, nanti kita bertolak dari Madinah menuju Jakarta hari apa? Hari Sabtu. Oke. Hari Sabtu pagi, ini mulai manasik. Ya. Hari Sabtu pagi sekitar jam 10, jam setengah 11. Diharapkan kepada seluruh jamaah NRA sudah mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram. Kemudian gunting kuku, bersihkan bulu-buluan. Ini sunnah sebelum ihram. Ya, memakai wangi-wangian, memotong rambut, ya, memotong dan membersihkan kuku, mandi, bersihkan bulu-buluan. Ini sunnah sebelum niat umrah. Nanti kira-kira jam 11, Bapak Ibu, sudah pakai pakaian ihram, ya. Nanti kita masuk ke dalam Masjid Nabawi.
niat untuk melaksanakan sholat zuhur kan? Jam 11 ya. Masuk ke Masjid Nabawi, dahulukan kaki kanan, langsung laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Selesai melaksanakan sholat tahiyatul masjid, laksanakan sholat sunnah ihram di dalam Masjid Nabawi sebelum zuhur. Jadi sholat sunnah ihramnya di mana? Di Masjid Nabawi. Ya sebenarnya di hotel juga boleh. Tapi kita lihat afdolnya ya. Afdolnya itu kita laksanakan sholat sunnah ihram itu di Masjid Nabawi. Kita menunggu adzan zuhur. Ya. Kita melaksanakan sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi. Biasa ada berkumandang qobliyah, langsung kemudian kita ikut melaksanakan sholat zuhur bersama imam. Kemudian selesai melaksanakan sholat zuhur, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung berdiri, laksanakan sholat asar 2 rakaat atau 4 rakaat. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan diselang dengan sholat lain. Kalau di situ ada misalkan sallu alal amwati yarhamkumullah, sholat mayit itu, jangan ikut sholat mayit. Jadi selesai melaksanakan sholat zuhur, imam mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung kita berdiri, laksanakan sholat asar 2 rakaat di jamak qasar atau 4 rakaat di jamak saja, tidak di qasar. Paham Bapak Ibu? Dikir doa sebentar, langsung menuju hotel. Kita makan siang terlebih dahulu. Makan siang. Kemudian kita ke kamar, ya, kita gosok gigi, kaki rapi, sudah dalam keadaan berwudu. Pastikan barang jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, nanti jam 2 tank, nggak pakai lambat, ya. Jam 2 kita sudah berada di atas bis, dan jam 2 kita sudah bergerak dari Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah. Perjalanan kita dari Madinah sekitar 20 menit. Kita akan berhenti di Masjid Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Nah, ini mulai manasik. Perhatikan ya. Kira-kira 20 menit perjalanan dari hotel kita akan menuju Masjid Bir Ali, Dzul Hulaifah. Ya, sampai tiba di Masjid Bir Ali, kita turun dari bis. Kemudian masuk ke dalam Masjid Bir Ali, laksanakan sholat tahiyatul masjid. Doa dikir sebentar, langsung menuju bis lagi. Nanti di atas bis, kita akan sama-sama menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Bagaimana lafaz niatnya? Ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan nawaitul umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sudah hafal semua niatnya? Belum? Besok mau umrah. Masa belum? Yang belum hafal, kalau bisa dihafalkan. Sudah dihafalkan, belum hafal juga? Udah, gak usah pusing. Nanti ikuti lafaz niat yang dibaca oleh guru kita, oleh ustaz kita di atas. Ya, insya Allah. Yang mesti kita ingat, setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh, larangan ihram itu berlaku. Apa itu larangan ihram? Bapak-bapak, halo, bapak-bapak, halo, masih hidup? Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bapak-bapak, larangan ihram yang pertama, tidak boleh mempergunakan pakaian berjahit. Kaos dalam, celana dalam tidak boleh dipakai. Nah, kemudian tidak boleh menutup kepala. Tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Kalau bisa pakai sendal gunung ya. Sendal gunung, tapi kalau di belakangnya ada talinya itu,
Kalau bisa talinya dipotong atau diinjak saja. Ya. Usahakan jangan pakai sendal sepatu. Sendal sepatu ya. Yang depannya tertutup, belakangnya terbuka. Nah, secara hukum tidak Syafi'i memang itu boleh. Tapi afdolnya bukan hanya tumit yang terbuka, tapi jari jemarinya kita pun itu terbuka. Atau beli sendal jepit, ya, tapi yang mahalan dikit. Kalau kita beli yang 5 real itu, ya, yang ada di toko-toko yang ada di Madinah, di Mekah itu kan, kadang-kadang tipis itu ya. Di sana panas, kita pakai 2 hari sudah tipis itu. Ya, kita juga kalau kita berjalan kemudian keinjak dari belakang langsung putus. Ya, maka saya kalau berangkat umroh itu ada sendal khusus untuk umroh, gitu ya. Beli yang mahalan dikit buat ibadah banyak. Jadi kadang-kadang kan beli sepatu 3 juta, 4 juta, ya kan? Itu ada tuh beli tas tuh 4 juta, 5 juta, beli mukena yang 250.000. Astagfirullah. Ya kan? Buat ibadah pakai yang murah, buat wedding pakai yang mahal. Itu ibu-ibu di Amerika, bukan ibu-ibu yang datang ke mana. Ya, kalau ibu-ibu di sini mah insya Allah sama. Ya, saya pernah itu Bu, dicerita, selingan dikit. Saya sedang main di PIM. Mana PIM itu? Pondok Indah Mall bersama almarhum Ustaz Jirfi Al-Bukhari. Kemudian mampir di toko sepatu. Ya, siapa yang gak kenal sama beliau? Ustaz, gitu kan? Pengen foto segala macam, foto sama saya, foto sama beliau. Terus, gitu kan? Itu Ustaz Jirfi iseng gitu, ngeliatin slip pembayaran sepatu itu berapa duit? Lihat harga sepatu 12 juta. Alhamdulillah, itu perempuan yang beli sepatu 12 juta itu ditanya, teh, dikit lagi nih kita mau ini mau kurban ya teh, Idul Adha. Mau kurban gak? Kalau ini kurban dong, atau saja begitu kan? Kurban dong. Alhamdulillah saya sudah beli kambing 1. Saya sudah beli kambing 1. Sepatunya 12 juta, kurbannya cuma 3,5 juta. Kebalik ya kira-kira. Nah, tasnya 10 juta, makanannya 250.000. Di sejadahnya yang 150.000. Begitu nggak cuci-cuci lagi. Astagfirullah. Kalau kita beli kedua kita sujud tuh bawa lagi. Bangkit dari sujud batu kita. Kenapa? Saking lamanya dicuci-cuci. Astagfirullah. Ya ini kadang-kadang kita buat ibadah buat akhirat itu kadang-kadang suka-suka nggak pinter gitu. Tapi kalau buat dunia, pinter cerdas kita. Ya, mestinya terbalik. Buat akhirat kita harus jor-joran, tapi akhirat untuk dunia sedang-sedang saja. Jadi ya, sampai di mana tadi? Halo? Masih ingat? Swallow. Baik. Nah, ibu-ibu orang ihram tidak boleh menutup muka. Pakai masker pun nggak boleh. Ya, kecuali kalau memang kita sakit nih, kata dokter kamu harus tutup muka kamu itu. Kita ikut apa kata dokter, karena ahlinya beliau, dokter itu ahlinya. Tapi kalau sehat-sehat saja, tidak usah pakai masker. Kita yakin, ya, Rabbul Madinah tawa. Kata Nabi, debunya kota Madinah itu jadi obat. Kalau kita yakin dengan ucapan Rasulullah SAW, maka insya Allah debu-debu yang berterbangan yang kita hirup itu akan menjadi obat buat kita. Ya, ini bicara iman ya, bicara iman. Kemudian ibu-ibu tidak boleh menutup telapak tangan. Ya, tidak boleh menutup telapak tangan. Bapak-bapak tadi tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Yang kedua tidak boleh menutup kepala, tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup. Larangan yang berlaku-laku bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama, tidak boleh berkata-kata kotor. La rafasa wala fusuqa fil hajj. La rafasa, tidak boleh berkata-kata kotor, berkata-kata jorok, atau berkata-kata yang bisa menyakiti hati orang lain. Atau ketika ihram itu ngegosip. Tahu gosip? Gosip itu biasanya kerjaan laki-laki, terutama ketika laki-laki kumpul di arisan. Laki-laki pada ngegosip.
Laki-laki pagi-pagi disayur itu laki-laki pada nongkrong. Ya, kalau ibu-ibu biasanya hobinya nonton sepak bola di tengah malam. Nggak boleh. Tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh berkata-kata yang menyakiti hati orang lain, tidak boleh berantem. Suami istri tidak boleh bercemburu. Suami istri tidak boleh bercemburu. Tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh melakukan akad nikah, tidak boleh berperang. Itulah larangan ihram yang mesti kita ingat dan jangan sampai kita melanggar. Dan itu berlaku sampai nanti usai kita melaksanakan tahallul. Jadi diawali dengan ihram, diakhiri dengan tahallul. Itulah umrah. Nah, dalam perjalanan dari Bir Ali sampai ke kota Mekah, senantiasa kita disunahkan untuk membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perjalanan dari Madinah menuju Mekah sekitar 4 sampai 5 jam. Biasanya jam 8 malam kita sampai di kota Mekah. Waktu Isya. Sampai nanti di kota Mekah, ya. Biasanya nanti di lobi hotel atau di atas bis kita lihat situasi dan kondisi, seluruh jamaah akan mendapatkan kunci kamar masing-masing. Ya, setelah mendapatkan kunci kamar masing-masing, biasanya diarahkan oleh para mutawif itu langsung menuju restoran, makan malam terlebih dahulu. Ya, nah kemudian setelah itu kita naik ke kamar masing-masing, bersih-bersih. Ingat, kita dalam keadaan berihram. Jangan sampai sesuatu yang wangi itu kita sentuh. Ya, jangan sampai kita gosok gigi pakai odol, jangan. Jangan sampai kita cuci tangan dengan sabun, jangan. Jangan sampai ada tisu basah kita pegang, itu wangi, jangan. Sesuatu yang bersifat wangi tidak boleh dikenakan ketika kita berihram. Nah, kemudian dari kamar hotel kita taruh barang-barang, sudah dalam keadaan berwudu, seluruh jamaah turun, ya, menuju lobi hotel. Nanti akan ditentukan jam berapa oleh mutawif kita. Nanti jam 10 malam kepada seluruh jamaah bis 5 misalkan, kita akan kumpul di lobi hotel. Nanti seluruh jamaah akan mendapatkan handset. Ingat, handset yang diberikan oleh daerah itu sifatnya itu adalah hak guna pakai, bukan hak milik. Karena nanti setelah, bukan souvenir itu, lumayan bawa pulang. Nanti setelah tahallul dikumpulkan kembali, jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang, kesian ustadznya, kesian mutawifnya, karena gaji mereka akan dipotong 1 juta. Karena harganya 1 juta. Kalau 1, kalau 2 yang hilang, maka pastikan jangan sampai hilang. Maka biasanya setelah tahallul langsung dikumpulkan. Jadi kadang-kadang ustadznya juga akan ngitung, jamaahnya lupa ngumpulin. Sampai di Jakarta baru tahu, ustadz ini ke bawah katanya, dianterin ke NRA. Ya. Jadi jangan sampai hilang, kumpulkan. Nah, kemudian setelah kita sudah dalam keadaan berwudu, sudah mendapatkan handset, kita akan langsung turun menuju Masjidil Haram. Dahulukan kaki kanan, ya, kita akan melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamaah takhir di dalam Masjidil Haram. Kira-kira jam 11 kita melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya. Ya, setelah kita melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamaah takhir di dalam Masjidil Haram, kita akan melaksanakan daripada rukun umrah yang kedua adalah tawaf. Ya. Oh, iya. Ini kalau bis manasik sambil ngantuk begini, minggu depan kita cari-cari, ya. Baik, ini mohon maaf saya berdiri dan saya agak berjalan-jalan. Tujuannya apa? Menghilangkannya. Tadi saya bersolat subuh langsung, ya, sampai ke sini, gitu ya. Karena saya semalam kurang tidur, atau jalan dari yang kanan pengen kiri. Oh, yang kanannya. Sunnahnya memang mendahulukan yang kanan. At-tayammun. Ka'bah itu bangunan berbentuk kubus
memiliki 4 sudut. Sudut dalam bahasa Arab disebut dengan rukun. Maka Ka'bah itu memiliki 4 rukun. Yang pertama, rukun Hajar Aswad. Yang kedua, rukun Iraqi. Yang ketiga, rukun Sami. Yang keempat, rukun Yamani. Jadi untuk menandakan rukun Yamani itu di mana, sebelum rukun Hajar Aswad, itu rukun Yamani. Nah, kemudian kita lihat banyak tempat-tempat mustajab yang berada di dalam Masjidil Haram. Yang pertama itu adalah Multazam. Apa itu Multazam? Multazam itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Maudi'un yustajabu fihi du'a. Kata Nabi, Multazam itu adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Beri tunjuk lagi Ustaz, ya, yaitu Multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ini tempat yang sangat mustajab. Yang kedua, Maqam Ibrahim. Yaitu Maqam Ibrahim ini adalah tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Maqam itu bukan berarti makam Nabi Ibrahim, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Maqam itu asal kata dari qama yaqum. Jadi maqam itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Itu tempat yang mustajab. Yang ketiga, Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bangunan setengah lingkaran di samping Ka'bah. Ya, ada fadilah keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang yang bisa melaksanakan sholat di dalam Hijr Ismail. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat di dalam Hijr Ismail, seakan ia melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Masya Allah. Nah, kemudian di atas Hijr Ismail itu ada pancoran emas. Di bawah pancoran emas juga itu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Makanya biasanya orang-orang Indonesia ngotot pengen doa di bawah pancoran emas. Kalau saya alhamdulillah setiap hari doa di Pancoran Mas. Karena rumah saya di Depok, kecamatan Pancoran Mas. Ada orang Depok? Pancoran Mas? Di mana itu? Oh, Cinere. Ya enggak jauh lah, Kubah Mas itu kan Pancoran Mas. Ya. Baik. Lalu di mana start tawaf itu? Kita mulai melaksanakan tawaf. Tempat kita mulai melaksanakan tawaf itu pada rukun Hajar Aswad. Ketika kita berada sejajar dengan rukun Hajar Aswad, kita disunahkan untuk istilam. Istilam itu adalah melambaikan tangan sambil mengecut. Dimohon kepada seluruh jamaah untuk berdiri. Nah, gantian ya. Jangan Ustaz jadi yang diri. Baik, buka tutup. Kalau bisa habiskan ya. Ubadir ya. Oh, bukan. Anggap aja ini air zam. Jadi kata Nabi begini, jangan diminum dulu, ya. Kata Nabi, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang minum. Maka sertakan doa dan niat apa ketika kita ingin minum air zam. Sebelum minum air zam, ya Allah sehatkan badanku. Ya Allah sembuhkan penyakitku. Ya Allah berikan aku keturunan yang saleh. Ya Allah berkahkan hidupku, berkahkan usahaku, berkahkan anak-anakku, berkahkan guru-guruku. Ya kan? Baru kita minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Atau doa minum air zam-zam. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan minum ya. Insyaallah akan berubah serasa air zam-zam. Insya Nah kemudian setelah kita minum air zam-zam, kita akan menuju mas'ah, tempat sa'i. Ya, di mana tempat mulai kita melaksanakan sa'i? Ya, di Bukit Sofa. Nanti kita akan naik ke Bukit Sofa, hadapkan tubuh kita ke Ka'bah, kita berdoa. Ingat, Sofa itu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Setelah Ustaz kita pimpin doa, kemudian kita aminkan,
Silakan doa masing-masing. Kalau nanti misalkan sudah kita nggak keburu berdoa, sambil jalan kita berdoa, ya, sambil berjalan kita berdoa atau beristighfar mohon ampun sama Allah, sampaikan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Ya, nah kemudian nanti kita akan turun menuju Marwah. Jarak antara Safa dan Marwah sekitar 400 meter. Ya, Safa Marwah 1 kali hitungan, Marwah Safa 2 kali hitungan, Safa Marwah 3 kali hitungan, Marwah Safa 4 kali hitungan. Terus seperti itu yang sampai berawal di Safa berakhir di Marwah. Ya, jadi jaraknya sekitar 400 meter. Kalau kita lakukan 7 kali putaran berarti sekitar 2,8. Ya, sekitar 3 kilo kita akan berjalan antara Safa dan Marwah. Ya, dan insya Allah ditempuh sekitar 45 menit. Kalau tawaf sekitar setengah jam ya. Tapi kalau sa'i kan lebih panjang. Yang lebih jauh jaraknya sekitar 45 menit. Itu ukuran normal, bukan ukuran sesak. Ya, biasanya tawaf itu setengah jam, sa'i itu sekitar 45 menit. Nah, kemudian antara Safa dan Marwah, kita sudah berdoa di Safa, kita turun menuju Marwah, kita akan melewati lampu berwarna hijau. Di atas yang pelafon Masjidil Haram, ya seperti itu, gambar coba lihat, itu ada lampu berwarna hijau. Ya, ketika kita melewati lampu berwarna hijau, bagi yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil. Jadi disunahkan untuk berlari-lari kecil itu adalah yang laki. Kemudian kita semua nanti bapak-bapak ibu-ibu akan baca doa. Ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara dua lampu berwarna hijau itu kita disunahkan untuk berlari-lari kecil sambil membaca doa yang laki-laki. Ya, yang berlari-lari kecil itu sunahnya adalah laki. Tapi doanya disunahkan juga, ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akbar. Terus kita menuju Marwah. Sampai di Bukit Marwah kita turun lagi menuju Safa. Nanti kita akan melewati lampu berwarna hijau. Kembali yang laki-laki sunnah untuk berlari kecil. Kemudian kita semua membaca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akbar. Alhamdulillahirabbil. Itu kita lakukan sebanyak 7 kali. Berawal di Safa, berakhir di Marwah. Nanti setelah kita melaksanakan 7 kali putaran sa'i, kita akan melaksanakan daripada rukun umrah yang terakhir adalah tahallul. Tahallul itu menggunting rambut, minimal 3 helai rambut. Ya, ingat ya. Nanti di sana kadang-kadang ada anak-anak remaja, laki atau perempuan. Mereka itu kadang-kadang tahu kita sudah menyelesaikan sa'i, langsung menawarkan gunting. Haji. Ya, karena rambut itu langsung digunting dia. Setelah digunting, asroya. Minta duit 10 real. Kadang-kadang kita dikasih pinjem nih, gunting. Lebih kos. Ini gunting. Silakan pakai. Ya, dipakai sama berapa orang? 1 buat itu sama dia. Jumlah kuliner berasroya. Setiap orang 10 real. Berarti 50 real. Ya, maka nanti pastikan seluruh jamaah atau di antara kita ada yang bawa gunting. Cuma gunting itu kalau kita bawa dari Jakarta, tolong dibawa di bagasi. Jangan di koper besar, jangan di tas kabin, jangan di koper kecil. Karena biasanya nggak boleh masuk. Ya, baik ya. Nah kemudian selesai tahallul, nanti kita akan menuju hotel kita.
akan menuju hotel kita. Terus kita jam 1, jam 2 itu baru selesai. Ya, silakan istirahat, kemudian mandi. Kira-kira 1 jam sebelum subuh kita sudah berada di dalam Masjid Haram, melaksanakan salat tahajud, ya kan, melaksanakan salat subuh berjamaah di dalam Masjidil Haram. Ya, berarti selesai dari kita melaksanakan umroh. Coba nanti yang perlu kami tekankan, nanti ketika tawaf saja terjadi lupa. Ketika tawaf itu tolong seluruh jamaah tawaf itu seperti sholat. Jadi harus punya wudu. Maka pastikan ketika kita turun dari Masjidil Haram, dari hotel, dari kamar kita sudah berwudu. Kemudian kalau saja nanti ketika kita bertawaf, putaran pertama alhamdulillah selamat, 2 selamat, 3 selamat, 4 ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Jalan depan atau jalan belakang. Jalan belakang ya. Jalan depan pengen pipis nggak kuat. Ya. Ini memang agak merepotkan Bapak Ibu. Ya, karena konsekuensinya kita harus keluar dari rombongan dan tidak mungkin diantar. Kalau memang di situ ada 2 ustadznya, ada 1 ustadz, ada 1 mutoi, memungkinkan untuk diantar. Tapi kalau ustadznya cuma 1, nggak ada yang antar. Dan kita tidak bisa nunggu. Kalau nunggu di mana? Ya, kalau kita nunggu, kita tabrak orang kita. Putaran tawaf. Maka begini, ketika kita ingin turun dari hotel kita dan kita sudah berwudu di depan Masjidil Haram, biasa di briefing dulu kan. Ini hotel kita, jangan sampai segala macam. Hari itu kita doa, ya Allah, saya ingin bertawaf, saya ingin sholat. Hamba mohon padamu ya Allah, jaga wudu saya jangan sampai batal. Ini kan ikhtiarnya kita. Di sana kan doa mustajab, yakin. Jadi samping nanti makannya jangan terlalu banyak gitu kan. Ikhtiar wakilnya, minum jangan terlalu banyak. Ya kan? Sambal dihindarin dulu. Ini kan? Itu ikhtiar batinnya kita doa sama Allah. Ketika ingin doa, ya, atau ketika ingin kita sholat masuk dalam masjid, doa. Ya Allah, saya ingin sholat dan ingin berdoa. Hamba mohon padamu ya Allah, jaga wudu saya. Saya selama, ya alhamdulillah kan berkali-kali umroh haji gitu, alhamdulillah gak pernah batal itu waktu tawaf, alhamdulillah, dan jangan sampai batal. Ya, karena kan kalau setiap ustadznya batal berarti sendiri kita pusing itu jamaah kesian kan. Waduh, keder dia. Ya, ini induknya kemana, nggak ada induk ini, ya kan? Nah, itu alhamdulillah, seingat saya ya dari tahun 2003 ya, saya berhaji, saya berumrah itu ketika tawaf itu alhamdulillah seperti ini nggak pernah batal. Karena kalau batal kesian jamaahnya. Jadi doa ya supaya nggak batal. Nah kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, nanti selesai kita melaksanakan umrah yang pertama, ya insya Allah nanti kita akan melaksanakan siti tur kota Mekah. Ya, kita akan ke Jabal Nur, kita akan ke Jabal Tur, kita akan ke Jabal Rahmah, kita akan ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah. Ya, nanti kita akan ke Ji'rana. Ya, kita akan ke Ji'rana. Ji'rana itu tempat mikot juga, tempat untuk pengambilan niat melaksanakan ibadah umrah. Ya, maka nanti kita sampai di Masjid Ji'rana, kita akan melaksanakan sholat sunnah ihram lagi. Kemudian nanti di atas bis kita akan ya melaksanakan niat lagi untuk umrah yang kedua. Ya, tolong Bapak Ibu yang ingin melaksanakan umrah yang kedua, nanti dari hotel itu sudah mandi sunnah ihram, sudah berpakaian ihram. Ya, sudah berpakaian ihram. Karena kalau kita ganti nanti di Masjid Ji'rana itu tempatnya sempit dan berjubel. Khawatir kita ganti pakai ihram di situ, jatuh dan lain sebagainya kena najis. Ya, maka kami biasakan seluruh jamaah NLA ketika ingin siti tur kota Mekah, kemudian ingin melaksanakan umrah yang kedua, dianjurkan kepada seluruh jamaah untuk mempergunakan pakaian ihram dari hotel. Ya, paham Bapak Ibu? Dan umrah yang kedua itu nanti kalau umrah yang pertama kita sudah yakin nih, oh udah sempurna nih umrah ini. Saya yakin dah, insya Allah kabul dah. Ya, tapi kalau umrah yang pertama kita masih ragu nih. Ya, untuk menyempurnakan umrah yang pertama bisa kita lakukan umrah yang kedua untuk kita lagi. Tapi kalau sudah rasanya kita sudah agak sempurna nih,
umrah kita, maka umrah yang kedua nanti boleh kita niatkan untuk siapa? Itu disebut dengan badal umrah. Untuk siapa nih kita niat ini? Yang boleh dibadalkan itu adalah mereka yang sudah meninggal dunia. Ya baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Demikian ya apa yang dapat saya sampaikan.